Kasus suap Harun Masiku sudah bergulir sejak tahun 2020. Hingga saat ini Harun Masiku yang merupakan mantan caleg PDI Perjuangan masih buron. KPK baru saja merilis foto baru buron Harun Masiku. Sudah 3 tahun KPK belum mengajukan lagi izin pencegahan untuk Harun Masiku. Sayembara 8 miliar rupiah dibuka oleh Marwar Sirait, politisi Gerindra. Kasih informasinya kepada siapa? 8 miliar ya dari uang pribadi saya, dan saya ingin negara menang terhadap koruptor yang namanya Harun Masiku. Mari kita ikutan sayembara untuk menemukan Harun Masiku. Untuk yang bisa menemukan Harun Masiku nanti akan dikasih uang sama Marwar Sirait atau yang dikenal dengan Bang Ara. Bang Ara ini adalah menterinya Prabowo. Kenapa Harun Masiku ini harus ditemukan? Apakah dia seorang mafia? Apakah dia seorang kartel narkoba? Apakah dia adalah penjahat kelamin? Tentunya bukan, kawan-kawan. Dia itu hanya tersandung kasus korupsi yang menyuap komisioner KPU yaitu Wahyu Setiawan. Dia itu tersandung kasus korupsi ketika dia nyalek pada tahun 2019 dan KPK menetapkan dia pada bulan Januari 2020 menjadi buron. Sampai saat ini, sepenting apa sebenarnya Harun Masiku ini? Sampai Bang Ara itu rela mengeluarkan uang 8 miliar untuk orang yang bisa menemukan Harun Masiku. Apakah Harun Masiku ini punya power yang sangat besar? Apakah Harun Masiku ini musuh Bang Ara? Dan KPK sampai saat ini belum bisa menemukan Harun Masiku. Halo ladies and gentlemen, saya Ipan Hidayatullah, Panglima Tempur dari Kastra S24, dan dalam video kali ini saya akan menjelaskan kenapa Harun Masiku ini harus ditangkap. Sebelum kita tahu kronologis yang lebih dalam, alangkah baiknya kita kenalan dulu dengan Harun Masiku. Harun Masiku ini sebenarnya bukan orang kaya dan bukan elit politik. Dia itu dari kalangan yang biasa-biasa aja, tidak miskin dan tidak kaya. Dia itu layaknya potret caleg-caleg biasa yang mempertaruhkan hidupnya untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan. Memang dia juga pernah belajar di luar negeri dan mendapatkan beasiswa. Dan dia itu hanya staf legal biasa lah. Tapi dia itu orangnya tidak kaya-kaya banget lah. Jauh lah kalau dibandingkan dengan Hotman Paris. Dia itu hanya staf legal biasa sebenarnya. Kalau Hotman Paris kan kekayaannya sangat melimpah ya. Kalau Harun Masiku lah, dia mah orang biasa gitu. Jauhlah dari kata orang yang punya power. Dan sekarang kita beranjak ke kasus yang menjeratnya. Pada tahun 2019 dia nyalek lah lewat partai politik PDI Perjuangan. Tapi dia kalah telak sama Najarudin Kimas. Ya pasti kalah lah, Harun Masiku ini kan dari kalangan yang biasa. Sementara Najarudin Kimas ini adalah adik ipar dari Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Politik PDI Perjuangan. Yang sangat jelas dan secara otomatis dia punya power yang sangat kuat, dia punya ideologi yang sangat kuat, punya posisi yang sangat strategis di partai politik PDI Perjuangan, dan punya logistik yang sangat besar. Tapi meskipun Najarudin ini menang, sayangnya dia dinyatakan meninggal. Kalau ada kasus caleg yang meninggal tapi dia memenangkan pemilihan legislatif, harus ada orang yang menggantikannya. Dan orang yang berhak menggantikan posisi beliau adalah yang mendapatkan suara kedua terbanyak dari dapil dan dari partai yang sama. Tapi sayangnya bukan Harun Masiku yang memperoleh suara kedua terbanyak. Yang mendapatkan suara kedua terbanyak adalah Rizky Aprilia. Maka dari itu Harun Masiku ini rela menyogok komisioner KPU yaitu Wahyu Setiawan sebesar 600 juta agar dia diloloskan untuk menggantikan Najarudin Kimas agar menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan. Kasus sogok menyogok ini terenduslah oleh KPK sehingga Wahyu Setiawan itu tertangkap dan dinyatakan dia bersalah dan diberi hukuman sekitar 3-4 tahun lah, tapi dia mendapatkan remisi sekitar 1-2 tahun. Dan saat ini Wahyu Setiawan sudah bebas ya. Sementara Harun Masiku itu sekarang masih menjadi buronan, bahkan menjadi buronan kelas internasional. Keren amat ya Harun Masiku ini. Sebenarnya sesederhana itu kasusnya mah. Tidak melibatkan uang yang sangat besar, tidak melibatkan uang 271 triliun, hanya 600 juta.
Sebenarnya kalau menelisik lebih dalam banyak kejanggalan yang sangat kontroversial. Kita mulai dengan Najarudin Kimas. Kita kilas baliklah tentang Najarudin Kimas. Gimana tuh cara pelafalannya? Kimas, Kemas, tapi untuk lebih mudah Kimas aja lah ya. Siapa itu Najarudin Kimas? Najarudin Kimas ini adalah adik dari Megawati Soekarno Putri. Yang pastinya dia itu adalah orang yang punya pengaruh besar di partai politik. Mau dikata gimana pun juga dia adalah keluarga besar dari Megawati. Saya sangat yakin Najarudin ini adalah orang yang punya power yang sangat besar di partai politik. Ya gimana ya? Ya itu adalah adik ipar dari Megawati gitu. Tapi apa nih hubungannya dengan Harun Masiku ini? Dari informasi yang saya dapat, PDI juga menginginkan Harun Masiku ini menggantikan posisi Najarudin. Sampai-sampai PDI ini rela dan effort lebih gitu menggugat aturan yang sudah ada ke Mahkamah Agung. PDIP ingin mengubah aturan yang tadinya kalau ada caleg yang meninggal dunia dan dia memperoleh suara terbanyak dan memenangkan pemilihan legislatif, yang berhak menggantikan posisi caleg yang meninggal ini kan suara terbanyak dari dapil dan dari partai yang sama. PDIP menggugat aturan tersebut. Kalau ada caleg yang meninggal dan dia memenangkan pemilihan legislatif, yang menentukan siapa penggantinya itu adalah kewenangan partai politik. Dan Mahkamah Agung itu mengabulkan gugatan dari partai politik PDI Perjuangan. Tapi sayangnya KPU bertolak belakang dengan sikap PDI dan Mahkamah Agung. KPU tetap berprinsip, tetap kukuh bahwa yang berhak menggantikan posisi Najarudin Kimas ini adalah Rizky Aprilia yang mendapatkan suara kedua terbanyak dari dapil dan dari partai yang sama. KPU tetap bersikukuh dengan aturan yang ada. Lalu apa hubungannya dengan kejanggalan kasus Harun Masiku ini? Nah, hubungannya adalah bahwa Najarudin Kimas ini kan orang terpenting dari PDI Perjuangan, adik ipar dari Megawati Soekarno Putri. Otomatis dia punya pengaruh dan punya power yang sangat besar di partai politik PDI Perjuangan. Tapi kenapa PDIP itu kukuh ingin sekali Harun Masiku yang menggantikan posisi Najarudin? Sementara kita tahulah bahwa Najarudin Kimas ini adalah yang punya power besar, adik ipar dari Megawati, tapi ingin digantikan dengan orang yang biasa-biasa aja sekelas Harun Masiku. Ada apa sebenarnya kan? Apakah kawan-kawan di sini semua tidak merasa janggal? Kalau saya merasa janggal sekali dengan fenomena ini. Dan kejanggalan yang kedua, Harun Masiku ini sudah menjadi buronan selama 5 tahun. Waktu 5 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Untuk menjadi buronan selama 5 tahun memerlukan uang tunai yang sangat banyak dan memerlukan logistik yang sangat kuat. Kalau melihat kondisi ekonomi Harun Masiku, saya rasa tidak akan mampu. Harun Masiku ini dari kalangan orang yang biasa-biasa aja, layaknya caleg-caleg biasa lah. Saya rasa Harun Masiku tidak akan mampu membiayai hidupnya ketika menjadi buronan dan harus sogok sana sini untuk uang tutup mulut. Mendingan Kak Harun Masiku ini tertangkaplah pada tahun 2020 atau tahun 2021 lah. Kalau tertangkap palingan dia dihukum sekitar 1-2 tahun lah, itu juga dapat remisi. Dan setelah itu bisa melanjutkan hidup. Wahyu Setiawan aja selaku komisioner KPU yang menerima suap dari Harun Masiku, saat ini dia bisa melanjutkan hidup dan sudah bebas. Sementara Harun Masiku dia masih menjadi buronan. Apakah tidak rugi untuk pribadi Harun Masiku? Coba aja dia kalau tertangkap, sekarang sudah bebas. Saya merasa dan cukup meyakinilah bahwa ada orang besar di balik Harun Masiku ini. Dan untuk menjawab pertanyaan itu, Harun Masiku harus tertangkap. Dan para penyidik ini jangan sampai berhenti di Harun Masiku. Harus diselidiki lebih dalam siapa orang di balik Harun Masiku ini. Karena banyak sekali kejanggalan-kejanggalan kasus dari Harun Masiku ini. Aduh, ngomongin KPK nih harus merokok dulu ya kawan-kawan. Karena KPK yang sekarang bukan KPK yang dulu. Sudah 5 tahun Harun Masiku ini belum terungkap keberadaannya. KPK belum ada langkah yang sangat progresif untuk menemukan Harun Masiku. Kayak yang mau nggak mau gitu. Padahal KPK sering mengungkap kasus-kasus besar, kasus-kasus korupsi kelas kakap. Tapi untuk kasus korupsi kelas teri kayak Harun Masiku ini KPK sangat kewalahan dan sangat kesusahan.
Ditambah lagi para penyidik-penyidik di KPK ini banyak yang diberhentikan dan banyak yang dinonaktifkan ya kawan-kawan. Termasuk penyidik yang mengungkap kasus Harun Masiku ini. Para penyidik-penyidik ini dinonaktifkan dan diberhentikan lewat tes wawasan kebangsaan atau TWK. TWK ini cukup problematik ya. Soal-soalnya juga bukan cringe lagi lah, sangat-sangat red flag, sangat-sangat problematik gitu. Soal-soalnya itu menanyakan tentang kasus Habib Rizik, bagaimana pandangan terhadap homoseksual, bagaimana pandangan terhadap yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemberantasan korupsi. Tidak ada perlu tes-tes yang kayak gini lah. Penyidik itu sudah bekerja dengan baik dan benar. Penyidik ini sudah mendedikasikan hidupnya untuk memberantas kasus korupsi yang ada di Republik ini. Dengan komitmen para penyidik-penyidik ini akan menuntaskan korupsi yang ada di Republik ini pun sudah menandakan bahwa para penyidik ini punya wawasan kebangsaan yang sangat luas. Jadi tidak perlu ada tes-tes yang segala macam lah. Mau apa gitu? Mau tes masuk SMA favorit? Ya kagak seperti itu. Kalau saya tidak sebodoh itu juga untuk tes kebangsaan. Otomatis saya nanya dong ke teman-teman, apakah karena perkara yang saya tanganin? Kata teman-teman sih banyak kan iya. Kenapa perkara-perkara yang cukup baik atau naik di tahun kemarin tuh semuanya tidak lulus TWK ya. Bisa kita lihat ada perkara itu bansos, perkara Benur ya, 2 menteri itu ya, yang dan terakhir saya 2020 itu pun saya bisa dibilang 4 tahun kemarin loh ya, 2020. Sangat banyak sekali para penyidik atau pegawai-pegawai KPK ini yang sangat berintegritas, yang mampu mendedikasikan hidupnya untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Tes wawasan kebangsaan ini kalau bukan untuk menjegal kasus korupsi ya untuk apa lagi? Nah, pada saat pelaksananya saya mengajukan kayak penggeledahan atau apa, selalu dibatasin, bukan dari, nggak usah jauh ke pimpinan, Mbak. Semua izin itu harus dapatnya dari Kasatgas dulu, baru Kasatgas minta izin ke direktur, direktur ke deputi, deputi ke pimpinan. Tapi selama setahun itu saya sangat dipersulit, tidak di ACC, bahkan akses saya dibatasi. Apa karena perkara ini saya disingkirkan atau tidak, ya biar kembali lagi publik yang bisa melihatnya. Dan yang bisa menjawab pertanyaan itu adalah pimpinan KPK. Internal KPK itu harus punya komitmen yang sangat kuat untuk memberantas korupsi yang ada di Republik ini. Internal KPK itu harus punya integritas. Tidak boleh disetir dari pihak manapun. Tidak boleh disetir oleh orang-orang yang punya kekuatan yang sangat besar. Saya kira kalau kita bicara KPK, mohon maaf Mas Tessa, saya kira lebih rajin memproduksi kontroversi dibanding prestasi. Coba bayangkan. Itu KPK terjadi kapan tuh menurut Mas Uceng? 5 tahun belakangan. 5 tahun belakangan, setelah revisi Undang-Undang KPK ya? 2019 sampai 2024. Ingat cuy, KPK itu pernah menjadi lembaga dengan kepercayaan yang sangat tinggi melebihi seorang presiden. Jadi KPK itu harus punya keinginan yang sangat kuat untuk menemukan Harun Masiku. Ingat, Harun Masiku itu orang biasa, Pak. Nyari orang tuh gak gampang memang ya. Itu sama dengan mencari jarum dalam sekam, oke? Jadi sebenarnya kalau saya menelisik lebih dalam ya, tidak perlu kekuatan-kekuatan yang sangat besar sebenarnya. Harun Masiku itu orang biasa loh. Dia itu tidak seperti kartel narkoba seperti Pablo Escobar. Harun Masiku itu bukan orang kaya, dia itu bukan Pablo Escobar. Korupsinya juga 600 juta rupiah, menyebabkan kerugian negaranya pun sekitar 1,8 miliar. Jauh lah kalau dibandingkan dengan kasus-kasus korupsi yang lain. Tapi kenapa KPK itu sangat sulit menemukan Harun Masiku ini? Dan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan kasus yang patut dipertanyakan. Dan saya, Ipan Hidayatullah, sebagai Panglima Tempur dari Kastra S24, sangat ingin sekali menemukan Harun Masiku. Dan saya akan ikut sayembara untuk menemukan Harun Masiku. Ya gimana pun caranya lah. Lumayan cuy, 8M. Dan untuk teman-teman yang mau ikutan sayembara, ya silahkan, hayu kita temukan Harun Masiku. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menonton sampai di penghujung video ini, dan saya mengapresiasi sebesar-besarnya. Jangan lupa ya kawan-kawan untuk like, comment, and subscribe. Dan kalau kawan-kawan punya pandangan yang berbeda dengan saya tentang kasus Harun Masiku ini, boleh dituangkan di kolom komentar di bawah ini. Saya Ipan Hidayatullah pamit undur diri. Terima kasih yang sudah nonton, dan sampai jumpa di next video.
lapar coy.